Nabila Marini Surya dari Prodi S1 Manajemen dan saya akan menjelaskan sistem komunikasi telepon. Pada kali ini kita akan menjelajahi teknologi yang menghubungkan jarak dan kemungkinan kita untuk berbicara dengan orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Mari kita mulai dengan konsep dasarnya. Sistem komunikasi telepon bekerja dengan mentransfer suara dari satu titik ke titik lain melalui jaringan kabel atau nirkabel. Ini memungkinkan kita untuk berbicara dengan orang lain dalam waktu nyata terlepas dari jaraknya. Telepon sistem konsep terdiri dari telephone network is often called as PSTN, Public Switch Telephone Network, Telephone Device Central Office, CO, suatu istilah untuk menggambarkan pusat jaringan telepon dalam suatu kota. Tugasnya menyediakan daya untuk telepon, merouting panggilan, merekam tagihan telepon, dan sebagainya. Trunk A1, link atau kabel between CO to other CO, local loop, pasangan kabel telepon yang terhubung antara central office dan pesawat telepon rumah atau kantor. Switch, perangkat yang merut komunikasi ke bagian atau tempat yang lain. Pada awalnya, switch terbuat dari banyak switch mekanik. Saat ini, mayoritas switch adalah elektronis bahkan digital. Digital switch lebih reliable dan menawarkan banyak keuntungan. Distribution network terdiri dari MDF, rumah kabel. Terminal telepon dasar, sebuah telepon biasa dapat dibuat hanya dengan menggunakan 4 unit, yaitu bel, saklar kait, papan tombol, sirkuit pidato. Papan tombol modern menggunakan panggilan 2 nada. Sirkuit ucapan menyesuaikan tingkat suara dan mengisolasi mikrofon dan speaker. Sistem telepon, kabel dan nirkabel, sistem telepon analog, sistem telepon digital, sistem telepon seluler. Sistem telepon analog. Sistem analog adalah sistem telepon pertama yang didirikan di seluruh dunia. Saat ini, sistem telepon di banyak negara masih sepenuhnya analog. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini akan menjadi mubazir karena dunia beralih ke telepon digital. Komponen sistem telepon antara lain mikrofon, penerima, sistem transmisi, sistem peralihan, dan persinyalan. Peran dari komponen sistem telepon: mikrofon berfungsi untuk mengubah getaran di udara menjadi sinyal listrik. Penerima berfungsi untuk mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi gelombang suara atau kebalikan dari mikrofon, misalnya loudspeaker. Sistem transmisi untuk menyampaikan informasi yang mewakili sinyal audio dari mikrofon ke penerima. Sistem sinyal dan switching menentukan dan membuat hubungan yang tepat antar bagian sistem transmisi untuk menciptakan jalur dari pemancar ke penerima. Selanjutnya, sistem telepon digital. Meskipun uraian sistem telepon analog memberikan gambaran akurat tentang prinsip sistem telepon saat ini, faktanya sebagian besar panggilan telepon saat ini sebenarnya adalah panggilan telepon digital loh. Dalam sistem telepon digital, kedua ujung panggilannya adalah analog dan bagian tengahnya digital. Konversi dari analog ke digital, AD, dan kembali ke analog, DA, dibuat sedemikian rupa sehingga mustahil bagi telinga manusia untuk menentukan adanya konversi sama sekali. Meskipun sistem telepon analog secara bertahap diubah menjadi digital, input dan output dari sistem tersebut masih tetap analog karena kegunaan akhirnya hanya untuk manusia yang mampu mengolah informasi analog. Saat ini, sebagian besar panggilan telepon adalah analog, dari telepon rumah ke kantor switching pertama, sehingga konversi AD dan DA dilakukan di kantor ini. Di masa depan, ketika sistem telepon menjadi digital, konversi dari AD dan DA ini akan menjadi dilakukan dalam perangkat telepon di rumah. Sinyal suara bentuk gelombang analog diambil sampelnya pada frekuensi sampling dan dikuantisasi ke jumlah level. Nilai-nilai ini kemudian diberi kode biner untuk menyelesaikan proses konversi dari analog ke digital. Proses DA juga dijelaskan secara singkat. Bit-bit tersebut dikodekan ke dalam nilai terkuantisasinya dan diperoleh bentuk gelombang yang mirip dengan bentuk gelombang analog asli. Jadi, bitrate untuk panggilan telepon digital adalah 8000 kali 8 sama dengan 64000 bits per second atau 64 kbps. Ini adalah bitrate yang akan mencapai kantor pusat jika konversi AD dilakukan dalam telepon di rumah. Karena banyak panggilan yang sampai di kantor pusat, semuanya dapat digabungkan dan dialihkan ke pusat lain untuk dialihkan ke tujuan.
Menggabungkan banyak saluran dan mengirimkannya secara bersamaan melalui satu saluran transmisi disebut multiplexing. Salah satu keuntungan transmisi digital adalah setelah digitalisasi, semua jenis informasi berbentuk bit sehingga sistem tunggal seperti sistem telepon dapat digunakan untuk membawa panggilan telepon, data internet, atau data lainnya pada bit yang sesuai kecepatan. Ada sistem telepon seluler. Sistem telepon seluler ini berbeda dengan sistem sebelumnya karena media transmisi utama adalah udara, bukan kabel, atau antara unit bergerak dan stasiun pangkalan, seperti pada sistem telepon analog dan digital. Dalam sistem seluler, sinyal dari unit bergerak atau telepon seluler ke stasiun pangkalan ditransmisikan melalui gelombang radio melalui udara, bukan melalui kabel logam. Namun, sinyal dari stasiun pangkalan dikirim ke pusat peralihan bergerak dan mungkin ke kantor pusat telepon melalui kabel listrik yang kemudian dialihkan ke tujuan yang sesuai. Antena di stasiun pangkalan mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik dan sirkuit di stasiun pangkalan mengirimkan sinyal tersebut ke pusat peralihan seluler yang sesuai. Bagaimana sistem telepon seluler daerah atau kota atau bagian kota dibagi menjadi jumlah sel biasanya berukuran 2 hingga 10 mil, tetapi bisa juga menjadi lebih kecil untuk area yang lebih ramai dan stasiun pangkalan diposisikan dalam setiap sel. Jika pengguna ponsel berada dalam sel tertentu, panggilan ditangani oleh stasiun pangkalan terkait dalam sel tersebut. Stasiun pangkalan mengirimkan sinyal ke pusat peralihan seluler, juga disebut MTSO, yang mengalihkan sinyal ke stasiun pangkalan lain atau ke Public Switch Telephone Network PSTN, tergantung pada tujuan panggilan, apakah unit seluler lain atau telepon biasa. Saat pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya, panggilan tersebut diserah terimakan ke stasiun pangkalan sel lainnya. Ini disebut handoff. Serah terima ini diharapkan transparan bagi para pengguna. Sekian penjelasan dari saya, kita sudah mengeksplorasi sistem komunikasi telepon bersama-sama. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye.